Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Seluruh istana samudera tertinggi menjadi panik, dia tidak membunuh Xuan Yuan Wentian dan dia juga tidak membunuh Ye Meixi, tetapi dari kata-kata yang baru saja dia ucapkan, jelas bahwa dia ingin membunuh Ku Fengyi. Ku Fengyi bahkan lebih terkejut dan ketakutan dibandingkan yang lain, tetapi dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Jika ada orang di benua langit yang mendalam ingin membunuhnya, itu akan lebih sulit daripada mencapai surga. Tapi jika Jasmine ingin membunuhnya, bahkan jika keempat tempat suci mengerahkan upaya mereka untuk menghentikannya, mereka bahkan tidak akan bisa menundanya sedetik pun. Pada saat ini, Ziji buru-buru bergegas keluar sambil memohon dan memohon atas nama Ku Fengyi, senior, penguasa lautan memang bertindak dengan keserakahan dan keegoisan dan semua kesalahan ada di tangannya tapi ini bukanlah sesuatu yang menyerukan kematiannya. Jika senior ini benar-benar ingin membunuhnya, saya mohon Anda mengizinkan junior ini mengatakan beberapa kata atas namanya. Dosa-dosanya tidak layak dihukum mati. Mata Jasmine berputar tajam untuk mendarat pada Ziji. Di bawah tatapannya, kaki Ziji menjadi lemas dan dia berlutut. Pada saat ini, ketakutan dan keterkejutan yang luar biasa telah menguasai hatinya ketika dia mulai berbicara. Ku Fengyi bermaksud membunuh Yun Ce dan mengambil cermin samsara untuk dirinya sendiri. Hati dan pikirannya dipenuhi keserakahan dan kejahatan tetapi kamu mengatakan bahwa kejahatannya tidak layak mati. Lalu kenapa kamu bahkan tidak kentut ketika Yun Ce dipaksa mati tanpa alasan sama sekali? Mungkinkah nyawa murid putri ini lebih murah daripada nyawa wanita ini? Tidak. Ziji berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan panik, junior ini tidak berani. Bahkan jika junior ini jauh lebih berani, dia tetap tidak akan berani bermaksud seperti itu. Saat dia ditekan oleh kekuatan yang membawanya ke ambang kehancuran, Ziji bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap mata Jasmine. Jantungnya naik turun dan dia buru-buru merangkak ke sisi Yun Ce sambil menyorongkan batu giok berwarna biru ke tangannya. Master, Asgard Yun, tolong lihat ini. Ini adalah batu citra mendalam yang sangat langka dan berharga. Saat gambar-gambar yang terkandung di dalamnya dirilis, Yun Ce bisa tahu sekilas bahwa beberapa gambar itu menunjukkan bagian timur kota Blue Wind Imperial, dan juga menunjukkan tentara Divine Phoenix perlahan-lahan berbaris dari barat saat mereka melancarkan serangan besar-besaran melawan kota Kekaisaran Blue Wind. Lebih jauh lagi, gambar-gambar ini juga menunjukkan seseorang yang menghalangi jalan tentara Phoenix ilahi ini, secara mengejutkan dia adalah nomor 1 di bawah langit. Dalam gambar-gambar ini, nomor 1 di bawah langit diperlihatkan sedang berurusan dengan api Phoenix yang telah ditembakkan oleh salah satu tetua pemimpin tentara Phoenix ilahi ini. Dia melepaskan badai energi yang sangat kuat, mendorong api kembali ke arah tentara Phoenix suci. Terlebih lagi, ketika nomor 1 di bawah langit menggunakan kekuatan penuhnya, sayap elfnya yang tersembunyi juga telah terbentang sepenuhnya, memperlihatkan kemegahan penuhnya untuk dilihat semua orang. Kamu, alis Yun Ce berkerut. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa Ziji tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini kepadanya dengan nada yang aneh ketika dia hendak meninggalkan persekutuan pedagang bulan hitam selama kunjungan terakhirnya. Pernahkah kamu mendengar tentang 12 keluarga penjaga di alam iblis ilusi sebelumnya? Itu benar. Ziji tersentak cemas. Sebenarnya, aku sudah tahu bahwa dia adalah penghuni alam iblis ilusi sejak saat itu. Dan jadi jelas bahwa kamu juga berasal dari alam iblis ilusi. Selain batu pencitraan mendalam ini, lautan agung kita istana, seperti daerah pedang surgawi yang perkasa, memiliki banyak mata-mata yang tersisa di kota Kekaisaran Iblis. Satu-satunya orang yang melihat gambar di batu pencitraan mendalam ini selain saya adalah penguasa lautan, dan kami tidak membiarkan siapapun memiliki akses untuk melihat.
Kami tidak pernah mengungkap Anda dan tidak pernah memberitahu orang lain. Jika penguasa lautan benar-benar ingin menyakitimu, mengapa dia tidak melakukan hal-hal itu? Hari ini, itu hanya karena situasi yang memaksa kita dan sebagai penguasa laut, dia tidak punya pilihan selain bertindak seperti ini. Saya mohon Tuan Asgard Yun untuk mempertimbangkan hal-hal ini dan mintalah tuanmu untuk menunjukkan belas kasihan kepada penguasa lautan. Istana Samudera Agung kami pasti akan mengingat rahmat yang telah Anda tunjukkan kepada kami dan kami akan mengingatnya sepanjang masa. Mulai hari ini dan seterusnya, jika Tuan Asgard Yun atau tuanmu mengajukan permintaan apapun kepada kami, Istana Lautan Tertinggi kami akan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk Ziji dalam kognisi Yunce seperti sumur kuno yang berumur 10.000 tahun, temperamennya luar biasa dan kekuatan batinnya mengalir sedalam lautan. Tapi saat ini, dia menatap Yunce dengan mata memelas saat dia berlutut di hadapannya dengan penuh hormat. Karena di hadapan kekuatan yang lengkap dan absolut serta metode yang mengerikan dan tanpa ampun itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Ziji adalah memohon. Batu pencitraan yang mendalam hancur di tangan Yunce saat dia menghela nafas pelan, Senior Z, tolong bangkit dan kamu juga bisa tenang. Jika tuanku benar-benar ingin membunuh penguasa lautan, dia pasti sudah mati. Bibir Jasmine bergerak-gerak saat dia memutar matanya secara dramatis ke arah Yunce. Setelah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya. Tamparan memekakkan telinga yang akan diingat oleh semua orang yang hadir sepanjang hidup mereka terdengar di Sigat Arena. Ku Fengyi, yang berada 30 meter jauhnya, berteriak dengan sedih saat dia menderita tamparan yang muncul dari udara kosong. Tubuhnya yang terbungkus rok biru laut itu terbang seperti gasing yang berputar. Setelah dia mendarat di tanah, dia masih berputar puluhan kali sebelum akhirnya berhenti di tepi Sigat Arena. Ku Fengyi merangkak di tanah sambil meludahkan lebih dari 10 suap darah. Setiap seteguk darah membawa serta 2 gigi, terlebih lagi, semua giginya telah patah, tidak ada satupun yang utuh. Jadi, penguasa lautan, yang mulia dan para tetua yang berkumpul merasa ketakutan saat mereka berteriak ketakutan dan bergegas untuk membantunya. Siapa yang berani membantunya? Jasmine berteriak dingin dan 5 kata pendek itu menghantam para anggota Supreme Ocean Palace yang berkumpul seperti sambaran petir ilahi. Semuanya membeku di tempatnya dan bahkan tidak berani menggerakkan kakinya sedikit pun. Huff. Jasmine berkata dengan nada menghina yang dingin sebelum dia berbicara dengan suara mengejek, kamu adalah orang yang murahan dengan hati yang keji dan kehidupan yang tidak berharga tetapi kamu sebenarnya berani menyebut dirimu penguasa lautan. Ini benar-benar lelucon. Perkataan Jasmine bukan murni rasa benci dan ejekan. Karena dari sudut pandang bidang asalnya, benua langit yang mendalam memang merupakan bidang dasar dan rendahan. Selain Yunce, tidak ada seorang pun dari seluruh benua langit yang mendalam yang cukup layak untuk disemangati oleh matanya. Dia ingin melampiaskan amarahnya atas nama Yunce. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia cenderung mengejek dan membunuh orang-orang ini. Dengan melakukan hal itu, dia telah menodai tangannya dan menodai statusnya yang mulia. Saat suara dinginnya turun, pandangannya juga tertuju pada Huang Jiwuyu. Dia telah sepenuhnya menyaksikan keadaan menyedihkan dari Xuan Yuan Wentian, Ye Meixi dan Ku Fengyi. Meskipun mereka belum mati, setiap orang dari mereka kehilangan martabat dan ketenaran yang mereka peroleh sepanjang hidup mereka. Jadi ketika tatapan Jasmine akhirnya tertuju padanya, seluruh tubuh Huang Jiwuyu bergetar hebat saat warna wajahnya berganti-ganti antara abu-abu dan putih. Jasmine menatap Huang Jiwuyu dan bahkan lekukan bibirnya yang paling samar pun mengirimkan rasa dingin ke seluruh tubuhnya. Senyuman dinginnya menyebabkan jiwanya mengejang dan mengejang sebelum akhirnya dia mengalihkan pandangannya sebelum berbicara dengan lembut, tahukah kamu mengapa putri ini tidak membunuhmu? Di benua ini,
Kalian berempat disebut sebagai guru suci tetapi bagi putri ini, ada jutaan orang sepertimu. Jadi meskipun jumlah Anda berkurang beberapa juta, itu tidak akan membuat perbedaan. Belum lagi apa yang disebut 4 tempat suci, bahkan jika ada jutaan tempat suci, putri ini dapat menghancurkan semuanya hanya dengan satu sentakan jariku. Bagi semua orang yang hadir, setiap kata-kata Jasmine sangat mengejutkan dan menggetarkan hati dan jiwa mereka hingga ke inti. Tapi mereka baru saja menyaksikannya secara pribadi merobek ruang puluhan kilometer dan menghancurkan wilayah pedang surgawi perkasa. Wilayah utara meskipun jaraknya 35.000 kilometer. Mengingat kekuatannya yang menyerupai dewa iblis kuno, kata-kata mengerikan itu pastinya tidak berlebihan jika menyangkut dirinya. Tapi menyelamatkan nyawamu mungkin ada gunanya bagiku. Jasmine berkata sambil matanya menyapu penonton. Dia tidak menghukum Huang Jiwuyu, malah berjalan ke sisi Yunce. Meskipun membunuhmu hanya masalah membalikkan tanganku, murid putri Yunce ini masih tidak mampu menghadapimu sendirian. Bagaimanapun, kalian semua masih bisa dianggap sebagai orang terkuat di benua ini. Jika kalian semua mati dan meninggalkan Yunce tanpa lawan, maka itu hanya akan merugikan pertumbuhannya di masa depan. Jadi kalian berempat sebaiknya cuci leher saja dan tunggu. Jalani hidup selagi kamu masih bisa. Karena begitu kekuatannya sudah cukup berkembang, jika dia ingin salah satu dari kalian mati, kalian tidak punya pilihan selain mati. Tatapan Huang Jiwuyu, Ku Fengyi, Ye Meixi dan Xuan Yuan Wentian semuanya tertuju pada Yunce. Memang benar, mengingat kekuatan Jasmine, dia bisa membunuh mereka semudah dia menghancurkan seekor semut. Namun, meskipun dia telah menyakitinya, dia tidak mengambil nyawa mereka. Tapi ternyata Yunce bisa melakukannya sendiri. Dia membiarkan 4 guru suci menjadi batu asahan bagi Yunce. Itu juga berarti bahwa mulai saat ini dan seterusnya, hidup mereka akan dipegang erat di tangan Yunce. Begitu kekuatan Yunce melampaui mereka, dia akan bisa membunuh mereka kapan saja dia ingin membalas dendam yang telah terbentuk hari ini. Terlebih lagi, dengan dewa iblis seperti Jasmine yang menginstruksikannya, hari itu pasti tidak akan lama lagi. Pada saat yang sama, selama Jasmine ada, bahkan jika mereka ingin melarikan diri dari nasib ini, itu mustahil. Apalagi, Jasmine berkata saat tatapannya menjadi dingin dan suaranya menjadi dingin dan suram, menyebabkan suhu di area tersebut tiba-tiba turun. Ada beberapa orang di antara kalian yang sangat dibenci oleh Yunce. Tapi jika menyangkut sesuatu seperti balas dendam, wajar jika seseorang harus melakukannya sendiri. Hawa dingin yang dalam dan menyeramkan menusuk tulang punggung mereka dan menusuk ke otak mereka, sebelum menyebar dan meresap ke setiap sudut tubuh dan jiwa mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Xuan Yuan Wentian dan Ye Meixi. Karena mereka pernah bertengkar sebelumnya dengan Yunce sebelum apa yang terjadi hari ini. Jadi jika mereka ingin hidup, apa yang perlu mereka lakukan adalah menenangkan dan menjilat Yunce. Mereka harus melakukannya dengan sekuat tenaga. Jika tidak, bukan hanya nyawa mereka yang akan hilang, bahkan mungkin akan menimbulkan bencana yang melenyapkan tempat suci mereka. Jasmine mengulurkan tangan dan meraih lengan baju Yunce sebelum berbicara dengan suara serius, Ku Fengyi, lingkungan istana lautan tertinggimu tidak buruk. Yunce masih terluka, jadi putri ini bersiap membiarkannya beristirahat di sini 1 hari lebih lama. Selama periode ini, akan lebih baik jika Anda tidak membiarkan putri ini melihat apapun yang tidak ingin dilihatnya. Yunce, ayo kita berangkat. Kami akan kembali ke tempat kami menginap tadi malam. Ucap Jasmine dengan suara angkuh dan angkuh. Baiklah. Yunce menganggukkan kepalanya sambil menggendong Xiao Yun, Suir, Yuanba, ayo pergi. Tunggu sebentar, Yunce, tunggu sebentar. Gadis dewa iblis yang mengerikan itu hendak pergi dan semua orang yang hadir, terutama Huang Jiwuyu, menghela nafas lega.
Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar meminta mereka untuk tetap tinggal. Kerumunan yang terkejut segera melihat ke arah asal suara itu. Mereka ingin melihat siapa yang berani memanggil Dewa Iblis mengerikan itu untuk tetap tinggal, meskipun orang yang sebenarnya dipanggil adalah Yunce sendiri. Yang mengherankan, orang yang sebenarnya memanggil mereka adalah Feng Hengkong. Yunce berbalik dan menjawab, Master Sekte Divine Phoenix, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Feng Hengkong bergegas untuk berdiri di samping Feng Shuer tetapi dia tidak berani melihat ke arah Jasmine dan suaranya terdengar cemas saat dia berbicara, Yunce, kami. Aku menyerahkan Shuer kepadamu 5 bulan yang lalu, dan aku berkata kepadamu bahwa ketika Shuer mencapai usia 20 tahun, selama dia memiliki kecenderungan terhadapmu, kami akan menetapkan tanggal pernikahan untuk kalian berdua. Pada saat yang sama, kami juga akan memenuhi syarat bahwa Blue Wind Permaisuri telah berbaring. Selama 5 bulan ini, Shuir selalu berada di sisimu, dan 19 hari dari sekarang, Shuir akan mencapai usia 20. Shuir masih memiliki perasaan yang dalam dan tak tergoyahkan padamu. Ketika dia tahu kamu terjebak di sarang setan pembantaian bulan, dia sambil menangis terus mengawasinya setiap hari dan dia tidak mau pergi bahkan untuk sesaat. Jika kamu masih merasakan hal yang sama terhadap Shuer, maka ketika 19 hari telah berlalu dan Shuer telah mencapai usia 20 tahun, apa yang kamu katakan padaku untuk menetapkan tanggal pernikahanmu saat itu juga? Saat dia mendengar kalimat terakhir, Feng Ximing, yang berada di belakang, bergoyang keras dan matanya hampir keluar dari rongganya. Tapi sosok merah menakutkan selain Yunce membuatnya terdiam dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengepalkan tangannya begitu keras hingga dia hampir mematahkan tulangnya sendiri. Yunce langsung mengerti apa yang sedang terjadi, rubah tua yang licik ini telah melihat dengan kedua matanya sendiri betapa kuatnya Jasmine, jadi dia memutuskan untuk tanpa malu-malu menjadi penggantung. Jika Feng Shuir menikah dengan Yunce, bahkan jika kebenaran kematian Dewa Phoenix diumumkan secara terbuka kepada dunia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyentuh Sekte Divine Phoenix. Mata Feng Tianwei dan Feng Zukui sama-sama berbinar karena antisipasi, mereka bimbang antara ketakutan dan harapan, satu-satunya ketakutan mereka adalah Yunce tidak akan setuju. Feng Shuer secara alami memahami niat Feng Hengkong dengan sangat cepat dan dia dengan cemas dan gugup berteriak, ayah kerajaan, masalah ini. Shuir, saat Feng Shuer membuka mulutnya, dia merasakan tangan kecilnya dipegang oleh Yunce. Dia menjawab Feng Hengkong dengan suara yang paling serius, aku, Yunce, seumur hidupku tidak akan pernah mengkhianati perasaan yang dimiliki Shuir terhadapku. Jika Master Sekte Divine Phoenix bersedia menjodohkan Shuer denganku, aku akan dengan senang hati menyambutnya dengan tangan terbuka. Kakak Hyun, Feng Shuer bergumam dengan suara lembut sambil menundukkan kepala mungilnya dan menyembunyikan matanya yang berkabut. Hahaha. Perasaan hati Feng Hengkong yang tegang dan tegang menjadi rileks begitu dia mendengar kata-kata itu dan dia tidak dapat menahan tawanya. Bagus. Ini memang sangat bagus. Saya, Feng Hengkong, memang tidak salah menilai Anda. Setelah itu dia berbalik dan mengumumkan dengan suara nyaring, teman-temanku yang terhormat dari tempat suci dan 7 negara, gadis kecilku Feng Shuer dan Yunce telah saling menyayangi satu sama lain selama beberapa tahun dan beberapa bulan yang lalu. Kami juga membuat perjanjian untuk menjodohkannya dengannya. Hari ini, gadis kecilku akan berumur 20 dalam 19 hari. Jadi dalam 19 hari, sekte saya akan mengadakan pesta perayaan pertunangan besar di kota Phoenix. Saya berharap semua teman saya yang mulia dan terhormat di sini akan memberi saya kehormatan untuk menghadiri acara ini. Persetan denganku, rubah tua yang licik ini. Yunce diam-diam mengutuk dalam hatinya. Dia memang pantas menyandang gelar kaisar terbesar di antara 7 negara,
kulitnya begitu tebal bahkan tembok kota Phoenix Suci pun pucat jika dibandingkan. Ayah kerajaan, Feng Shuer berteriak karena malu dan cemas tetapi Feng Hengkong sudah tidak sabar meneriakkan undangan, jadi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika sebelum hari ini, kekuatan besar 7 negara akan menanggapi undangan Feng Hengkong, bahkan jika itu untuk pernikahan akbar, dengan mengirimkan beberapa orang penting untuk hadir. Tetapi jika bahkan satu tetua dari masing-masing 4 tempat suci hadir, mereka sudah cukup menunjukkan wajah, paling banyak, yang hadir adalah setingkat Ling Kun atau Ji Qianru. Dan itu untuk pernikahan akbar, bukan sekedar pesta pertunangan. Namun kali ini, situasinya benar-benar berbeda. Karena orang yang bertunangan dengan Putri Salju adalah Yun Ce. Jadi tanpa menyebutkan 7 negara, bahkan jika itu adalah 4 tempat suci, mereka perlu melakukan segala yang mereka bisa untuk menjilatnya sebelum dia tumbuh cukup kuat, hanya demi kelangsungan hidup. Selain itu, pesta pertunangan ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk melakukannya. Biarpun orang itu bodoh, dia akan menyadarinya meski dia berpikir dengan pantatnya. Jadi 4 guru suci pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk hadir secara pribadi dan mereka bahkan akan membawa banyak hadiah berharga sambil gemetar ketakutan dan gentar. Kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Itu seperti ketika kekuatan kecil berhadapan dengan salah satu dari 4 tempat suci. Jadi seperti yang diharapkan, setelah Feng Hengkong selesai berbicara, arena Dewa Laut hanya terdiam sesaat sebelum teriakan penegasan dan sanjungan terdengar dari semua sisi. Saya mengucapkan selamat kepada Guru Sekte Phoenix Suci. Jika saatnya tiba saya pasti akan datang, pasti datang. Yang tua ini pasti akan hadir bersama seluruh keluarganya. Selamat-selamat. Putri Salju dan Master Asgard Yun hanyalah pasangan yang dibuat di surga, jadi ini harus menjadi kesempatan yang dirayakan oleh semua orang. Jika kami melewatkan acara besar yang membuat iri dunia, kami akan menyesalinya seumur hidup. Master Sekte Phoenix Suci memiliki seorang putri yang sangat baik dan sekarang dia telah mendapatkan menantu yang sangat baik, itu benar-benar sesuatu yang membuat iri semua orang. Saya tidak mengetahui apa yang sesuai dengan selera putri Anda yang terhormat dan Master Yun Asgard, jadi saya berharap Master Sekte Phoenix Suci dapat menasihati saya, sehingga adik lelaki ini dapat mempersiapkannya. Dalam sekejap mata, hegemoni yang berkumpul di benua langit yang mendalam telah mengelilingi Feng Hengkong seperti bintang yang mengelilingi bulan. Jasmine menoleh untuk melihat keributan itu sebelum mengendus dingin dan pergi dengan gusar. Suir, Yuanba, ayo pergi. Yun Ce menggendong Xiao Yun sambil buru-buru mengejar Jasmine. Kali ini Jasmine tidak memarahinya karena marah, jadi bisa dikatakan dia memberinya banyak wajah saat ini. Aneh, dia sudah lama mengetahui hubunganku dengan Suir. Jadi kenapa dia tiba-tiba marah? Mungkinkah tidak? Tidak mungkin, dia cemburu. Secara teoritis, hal itu seharusnya tidak mungkin, kan? Selain itu, mengapa Jasmine ingin tinggal di Supreme Ocean Palace 1 hari lagi? Jika itu untuk mengobati lukanya, bukankah lebih baik kembali ke kota Floating Cloud atau Frozen Cloud Asgard? Yun Ce tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak mengendalikan kecepatannya sendiri dan dia akhirnya memukul kepala lebih dulu ke belakang Xia Yuanba yang berada di depannya. Xia Yuanba berbalik dan bertanya kepadanya dengan mata terbelalak, "Kakak ipar, ada apa?" "Oh, tidak ada yang salah, tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit terganggu. Xiao Yun akan segera bangun. Jadi ayo cepat kembali ke Yang Mulia Cloud Palace," kata Yun Ce sambil melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, aura berat, dingin, dan berdarah yang menyelimuti Sigad Arena akhirnya memudar setelah kepergian Jasmine. Huangji Wuyu adalah satu-satunya guru suci yang lolos dari hukuman Jasmine. Saat ini, setiap sudut jubahnya telah basah oleh keringat dingin.
Fakta bahwa dia berhasil keluar dari seluruh urusan ini tanpa cedera masih membuatnya merasa seperti dia telah selamat dari bencana besar. Keterkejutan dan teror di hatinya bertahan lama tetapi pikiran dan hatinya akhirnya kembali tenang. Dia menyadari bahwa alasan utama mengapa dia aman dan sehat adalah karena Xia Yuanba. Selain itu, Biru Kuno juga telah melangkah maju untuk membela kasus Yun Ce, dan dia adalah satu-satunya di antara 4 tempat suci selain Xia Yuanba yang telah membela Yun Ce. Di sisi lain, Suan Yuan Wentian telah didukung oleh anggota daerah pedang surgawi yang perkasa. Wajah Suan Yuan Wendao masih pucat pasi saat dia berkata dengan suara penuh rasa sakit dan berkaca-kaca, "Ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang, apa yang akan kita lakukan?" Hanya lengan kiri Suan Yuan Wentian yang terluka dan meski berdarah dan hancur, tulangnya tidak patah. Bagi seseorang di levelnya, ini bukanlah luka serius sama sekali dan akan sembuh paling lama dalam waktu setengah bulan. Namun yang jutaan kali lebih mengerikan dari luka ini adalah perasaan terhina dan teror yang menyelimuti hatinya seperti kutukan iblis. Dadanya naik dan turun dengan keras sebelum dia berseru dengan suara serak, "Ayo, ayo pergi." Konferensi pedang iblis telah diatur olehnya dan semuanya berjalan sempurna sesuai rencananya. Tapi pada akhirnya, semua rencananya hancur total karena kemunculan Jasmine. Wilayah pedang surgawi yang perkasa dan aula Dewa Matahari Bulan meninggalkan arena Dewa Laut dan mereka pergi dengan wajah muram dan putus asa, tidak mau repot-repot mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Suaka Raja Absolut belum pergi, karena Jasmine tinggal di Istana Awan Mulia tempat mereka juga menginap. Jadi mereka juga tidak punya nyali untuk segera pergi. Adapun Istana Samudera Tertinggi, mereka tetap membeku dan gemetar ketakutan. Karena Jasmine akan tinggal 1 hari lagi. Skysword Heavenly Palace, bahtera terbesar di Mighty Heavenly Sword Region, memiliki panjang beberapa kilometer. Pada saat ini, bahtera ini terbang kembali ke wilayah pedang surgawi yang perkasa dengan kecepatan tercepat. Hanya saja atmosfer di dalam bahtera yang dalam itu sangat berat. "Master Pedang, apakah lukamu baik-baik saja?" Seorang tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa bertanya dengan cemas. 3 petugas pedang telah tewas, 25 tetua juga telah meninggal, di antara mereka ada 7 tetua yang berada di peringkat 10 besar. Hari ini, dia telah berubah dari tetua peringkat kelima di wilayah pedang surgawi yang perkasa menjadi orang teratas setelah Master Pedang. Ini benar-benar sebuah tragedi yang menyedihkan. Ketika mereka mengingat kembali semua yang terjadi di arena Dewa Laut Istana Samudera Tertinggi, itu masih tampak seperti mimpi buruk yang paling konyol dan tidak masuk akal. "Lukaku baik-baik saja. Dia tidak pernah berencana membunuhku sejak awal. Dia bahkan tidak memberikan pukulan serius padaku." Tangan kiri Suan Yuan Wentian menekan lengan kanannya, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bersukacita sama sekali. Karena pihak lain telah melakukan ini agar Yun Ce bisa datang dan membunuhnya di masa depan. Itu setara dengan melepaskan alat yang masih memiliki kegunaan di masa depan. Kata dia menyebabkan semua tetua yang tersisa di wilayah pedang surgawi yang perkasa bergidik hebat. Teror dan ketakutan yang belum mereda sekali lagi muncul seperti iblis yang terbangun di lubuk jiwa mereka, menyebabkan mereka merasa kedinginan. "Master Pedang, orang itu, siapa dia? Di dunia ini, bagaimana orang yang begitu menakutkan bisa ada?" Suan Yuan Jue berkata dengan sangat terkejut dan ketakutan. Sebelum konferensi pedang iblis, dia mengecam Yun Ce dengan marah karena dia mengetahui semua kartu truf dan rahasia Yun Ce. Jadi dia ingin membunuh Yun Ce di depan semua orang. Ketika dia memikirkan tindakannya sekarang, dia menyadari bahwa fakta bahwa dia masih hidup bisa dibilang setara dengan menjalani kehidupan bebas. "Aku tidak tahu," kata Suan Yuan Wentian sambil menggelengkan kepalanya. Wajahnya berwarna abu mati.
Ekspresinya tidak mengandung sedikit pun arogansi atau intimidasi seperti biasanya, tapi dia pastinya bukan orang dari dunia ini. Bukan seseorang dari dunia ini. Poin itu tidak penting. Xuanyuan Wentian memandang ke arah Xuanyuan Wendao dengan alis cekung. Wendao, setelah dia menghancurkan wilayah utara kita di Sigat Arena, dia tidak menanyakan pertanyaan siapa yang membunuh Xiao Ying di kota awan terapung bertahun-tahun yang lalu, karena dia sudah mengetahui hal itu kamu, jadi dia tidak perlu bertanya lebih jauh. Up. Xuanyuan Wendao langsung terkejut hingga seluruh warna wajahnya hilang. Huff. Xuanyuan Wentian berkata dengan gigi terkatup, setelah dia menanyakan pertanyaan itu, kamu sangat takut sehingga kamu bahkan tidak bisa menjaga keseimbangan. Mengingat tingkat kekuatannya yang menakutkan, bagaimana hal itu bisa luput dari perhatiannya? Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Gumam Xuanyuan Wendao, seluruh tubuhnya lemas karena ketakutan saat kakinya menggigil tak terkendali. Huff. Xuanyuan Wendao berkata dengan ekspresi gelap, siapa yang harus disalahkan atas semua ini? Kami hanya bisa menyalahkan kebodohan, kelonggaran, dan kesombongan Anda yang membesar-besarkan diri. Ketika Xiao Ying bersikap keras kepala, kamu hanya membunuhnya dan membiarkannya begitu saja. Namun, Anda tidak melakukan pencarian jiwa atau membunuh seluruh keluarganya juga. Jika kau melakukannya, tidak akan ada Yun Ce hari ini dan bencana hari ini juga tidak akan terjadi. Xuanyuan Wendao sangat terkejut dan ketakutan hingga dia terhuyung-huyung di ambang kehancuran dan dia tidak dapat merumuskan kata-kata apapun. Master Pedang, kita tidak bisa menyalahkan Tuan Muda atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Xuanyuan Jue dengan hati-hati berkata, siapa yang mengira bahwa seekor anak ayam kecil dari kota awan terapung kecil itu sebenarnya adalah saudara angkat Yun Qinghong? Bahkan jika saya mendengar bahwa dia telah melakukan kontak dengan Yun Qinghong, saya tidak akan secara serius berpikir bahwa saya akan mendapatkan informasi berguna darinya, apalagi membuang-buang energi saya untuk melakukan jiwa, mencari atau menghancurkan seluruh keluarganya. Terlebih lagi, Tuan Muda masih muda. Cukup, Anda tidak perlu membuat alasan apapun untuknya. Alis Xuanyuan Wentian berkerut begitu dalam sehingga mereka praktis menyatu. Wendao, setelah kamu mengalami kejadian hari ini, apakah kamu akhirnya mengerti mengapa ayahmu mengejar kekuasaan dengan cara apapun sepanjang hidupnya? Di dunia ini, hanya mereka yang memegang kekuasaan absolut yang mempunyai otoritas absolut. Mereka dapat dengan mudah menentukan nasib orang lain dan hidup kita bergantung pada kemauan dan keinginan mereka, itu karena orang itu memiliki kekuasaan absolut, itulah sebabnya bahkan aku, Xuanyuan Wentian, hanya cocok menjadi anjing yang bisa ditendang. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita hanya bisa menunggu kematian? Xuanyuan Wendao benar-benar kehabisan akal. Sebagai Tuan Muda wilayah pedang surgawi yang perkasa, dia belum pernah mengetahui arti kata bahaya hingga hari ini. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasakan bayangan kematian yang paling mengerikan menimpanya. Menunggu kematian. Mengapa kita harus menunggu kematian? Darah segar mengalir deras dari sela-sela jari Xuanyuan Wentian saat dia berbicara dengan nada sengit. Wendao, apakah kamu sudah melupakan semua pelajaran yang telah aku berikan kepadamu sejak masa kecilmu sampai sekarang? Anda adalah putra saya, putra Xuanyuan Wentian, Anda harus terus hidup. Lupakan integritas Anda dan lupakan harga diri Anda. Dalam menghadapi kelangsungan hidup, semua hal itu benar-benar omong kosong. Bahkan jika kamu menderita penghinaan yang paling hina, bahkan jika kamu mengorbankan seluruh martabat dan kehormatanmu, bahkan jika itu berarti kamu harus berlutut memohon untuk hidupmu, kamu harus terus hidup, karena itu hanya ketika kamu masih hidup, kemungkinan itu akan terbuka untukmu.
Suanyuan Wendao benar-benar terpana oleh kata-kata itu selama beberapa saat sebelum dia berbicara dengan suara gemetar, "Ayah, maksudmu?" Suanyuan Wentian menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, 19 hari dari sekarang, Putri Salju dan Yunce akan bertunangan. Pada saat itu, kita, sebagai ayah dan anak, harus secara pribadi menghadiri dan menyiapkan hadiah terbesar yang mungkin kita temukan, bersama dengan seluruh martabat kami. Adapun soal kamu membunuh Xiao Ying bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika kamu harus membuang semua martabat dan berlutut untuk mengemis, dan bahkan jika kamu harus bersujud puluhan ribu kali, bahkan jika kamu harus membiarkan orang-orang dari keluarga Xiao yang ingin membalas dendam padamu menginjak-injakmu dan menyiksamu seperti anjing, selama Yunce tidak membunuhmu, tidak ada yang tidak akan kamu lakukan. Tidak ada yang tidak akan kamu tanggung. Kekuatan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak sumber daya yang dimilikinya. Itu diukur dari seberapa besar penghinaan dan penghinaan yang bisa dia derita. Jika kamu dapat melakukan hal-hal ini, maka ketika saatnya tiba, aku, ayahmu, akan dapat segera menyerahkan wilayah pedang surgawi yang perkasa ke tanganmu tanpa ada kekhawatiran sedikit pun di dunia. Kata-kata Suanyuan Wentian menyebabkan Suanyuan Wendao gemetar lebih hebat. Dia mengangguk dengan ekspresi kosong di wajahnya, "Ayah, aku mengerti sekarang. Jiuding, kirim beberapa orang untuk terus mengawasi setiap gerakan yang dilakukan oleh Fen Juechen." "Ya, Master Pedang," Suanyuan Jiuding menjawab dengan suara muram dan putus asa. Istana Samudra Tertinggi. Begitu mereka kembali ke Yang Mulia Cloud Palace, Yunce dengan hati-hati menempatkan Xiao Yun di tempat tidur. Setelah itu, dia meletakkan telapak tangan kanannya di atas dahinya dan dia memindahkan energi langit dan bumi yang dikumpulkan oleh Jalan Agung Sang Buddha ke dalam tubuh Xiao Yun dengan kecepatan yang sangat lambat. Meskipun jiwa Xiao Yun tidak rusak, jiwa itu sudah sangat terkuras. Jika Yunce tidak membantu kesembuhannya, dia akan tetap tidak sadarkan diri untuk jangka waktu yang sangat lama. Dia ingin Xiao Yun bangun lebih cepat sehingga dia bisa membawanya kembali ke kota awan terapung. Jasmine meliriknya sebelum memalingkan wajahnya dan membelakanginya. Pada saat yang sama, dia membelakangi Xia Yuanba dan Feng Shue'er yang sangat gugup yang baru saja memasuki ruangan. Tangan Xia Yuanba terus menegang dan dia membuka mulutnya beberapa kali sebelum menutupnya lagi karena dia tidak tahu bagaimana cara memanggil Jasmine. Setelah tersiksa oleh keraguan selama beberapa waktu, dia tiba-tiba mendapat inspirasi. Meskipun Yunce mengatakan bahwa dia bahkan lebih muda darinya, pada akhirnya, dia tetaplah guru Yunce. Jadi itu berarti dia adalah senior Yunce, tidak peduli berapapun usianya. Dan jika dia adalah senior Yunce, itu juga berarti bahwa dia adalah seniornya. Xia Yuanba segera mengambil keputusan dan membuka mulutnya untuk berbicara, namun suaranya masih penuh dengan kegugupan, "Senior, Junior Xia. Kalian berdua keluar." Jasmine bahkan tidak menoleh untuk melihat mereka saat dia mengeluarkan perintah dengan suaranya yang sedingin es. Xia Yuanba dan Feng Shue'er langsung membeku di tempat saat mereka melontarkan tatapan sedih dan menyedihkan pada Yunce yang memohon bantuannya. "Suir, kamu harus kembali ke kediaman ayahmu dulu. Dia pasti ingin mengatakan banyak hal kepadamu. Yuanba, pergi dan ucapkan terima kasih kepada senior Ancient Blue atas namaku. Tuanku tidak terlalu terbiasa melihat orang lain selain aku. Selain itu, kemungkinan besar dia memiliki beberapa hal khusus untuk didiskusikan dengan saya saat ini," kata Yunce sambil merasakan sakit kepala datang. Meskipun kepribadian Jasmine telah sedikit berubah selama beberapa tahun terakhir, satu hal yang tetap sama adalah keangkuhannya. Tidak ada apapun di benua langit yang mendalam yang layak untuk memasuki visinya. Lupakan tentang manusia, dia bahkan telah berbicara kepada roh Dewa Naga dan roh Gagak Emas dengan cara yang jelas-jelas menghina.
Baiklah, baiklah. Xia Yuanba menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat karena panik. Adik Suer, ayo berangkat. Feng Shuir dengan patuh menjawab, dia sudah lama sangat ketakutan oleh aura dan cara jahat Jasmine ketika mereka masih berada di Sigat Arena. Saking takutnya, wajahnya yang cantik tak henti-hentinya memucat ketakutan atas perbuatan Jasmine. Xia Yuanba dan Feng Shuir pergi dengan rasa cemas dan gugup memenuhi hati mereka. Yunce berbicara kepada Jasmine dengan ekspresi sedih dan mencela di wajahnya, Jasmine, tidak bisakah kamu bersikap sedikit lebih lembut? Kalau hanya Yuanba, tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika kamu menakuti suirku dengan konyol? Apa hubungan hidup atau mati mereka denganku? Kata Jasmine dengan nada menghina. Yunce mengangkat bahunya sebelum melihat Jasmine dari atas ke bawah. Matanya berbinar saat berkata, Jasmine, tubuhmu yang telah dibentuk kembali benar-benar sama persis dengan tubuhmu yang dulu, praktis tidak ada perubahan sama sekali. Ya, benar, kenapa kamu tidak biarkan aku menyentuh tubuhmu untuk memeriksa apakah rasanya sama seperti sebelumnya? Jasmine menepis lengan Yunce sebelum mundur 2 langkah dengan gugup. Setelah itu alisnya yang halus melengkung dan ekspresinya menjadi kaku seperti papan, karena ketidaknormalan garis hidupmu, kesempurnaan tubuh baruku memang melebihi ekspektasiku dan juga akan bertahan jauh lebih lama dari perkiraan awalku. Tidak akan ada masalah setidaknya selama 30 tahun ke depan. Selama kita bisa menemukan bunga udumbara Netherworld yang sempurna dalam 30 tahun ke depan, maka tidak akan ada masalah apapun setelah itu. Jasmine, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan lagi padamu, kekuatanmu, di level berapa? Kata Yunce dengan suara yang sangat tulus. Saat dia mengingat tindakannya yang mengejutkan dunia di Sigat Arena, matanya tanpa sadar melebar beberapa derajat saat dia melanjutkan. Wilayah pedang surgawi yang perkasa setidaknya berjarak 35 hingga 40 ribu kilometer jauhnya dari sini, tapi kamu sebenarnya bisa. Itu karena ruang di tempat ini terlalu lemah. Kata Jasmine dengan nada menghina. Ruangnya, terlalu lemah. Yunce bertanya dengan suara bingung. Hukum ruang angkasa di planet ini sangat rendah, jadi saya bisa langsung melintasi 500.000 kilometer hanya dengan menjentikkan jari, apalagi memindahkan sesuatu dalam jarak hanya 35.000 kilometer. Suara Jasmine tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia sedang membicarakan hal paling umum di dunia. Jika di dunia tempat aku dilahirkan, dengan kekuatanku saat ini, tidak mungkin aku bisa melakukannya. Meniru prestasi itu. Jasmine berbalik sebelum melanjutkan, mari kita ubah taktik kita di sini. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu dapat meruntuhkan sebagian besar ruang dengan ayunan pedangmu, bahkan ketika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Jika kamu berada di dunia di mana hukum ruang angkasa jauh lebih unggul dan bermutu tinggi, misalnya, dunia tempat aku dilahirkan, bahkan jika kekuatanmu 10 kali lebih kuat daripada saat ini, kamu bahkan tidak akan dapat menyebabkan ruang di sana sedikit terdistorsi, bahkan jika kamu menyerang dengan kekuatan penuh, apalagi menyebabkannya runtuh. Mulut Yunce terbuka lebar, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa Jasmine berkata, mengingat kekuatannya saat ini. Kalau begitu kamu, saat ini, berapa persentase kekuatan yang kamu miliki saat ini dibandingkan dengan puncakmu? Jasmine melihat tangannya sendiri, yang seputih salju seperti batu giok halus, sebelum dengan ringan mengepalkannya, bahkan tidak sampai 10%. Yunce diam-diam menghirup udara dingin. Ini bahkan bukan 10% dari kekuatannya dan itu sudah sangat menakutkan. Lalu seberapa kuat sebenarnya Jasmine dengan seluruh kekuatannya? Mungkinkah ada sekelompok monster seperti dia di dunia asalnya? Namun, setelah tubuhku terbentuk kembali, kekuatanku juga akan segera pulih. Mengingat kondisi tubuh saya saat ini,
Saya hanya perlu sekitar 1 tahun untuk memulihkan kekuatan penuh saya. Jasmine mengatakan ini dengan suara yang sangat santai, pupil matanya yang sekeras berlian tidak mencerminkan sedikit pun kegembiraan. Kemudian, setelah dia mengucapkan satu kata itu, Yunce menyadari bahwa kata-kata lainnya tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak dapat mengucapkannya. Dia ingin menanyakan satu pertanyaan pada Jasmine saja. Sekarang tubuhnya telah dibentuk kembali dan dia tidak perlu lagi bergantung pada nyawanya untuk bertahan hidup. Apa yang ingin dia lakukan mulai sekarang? Akankah dia kembali ke rumah yang dia tinggalkan 7 tahun lalu, atau akankah dia? Dia tidak berani menanyakan pertanyaan ini, karena dia takut mendengar jawaban yang paling dia takuti.